Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena saya percaya melalui program ini kita terus dibekali, kita terus dituntun, kita terus diarahkan dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga sebelum kita memulai segala sesuatunya, kita rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Amin. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang terjadi hari-hari ini. Hidup kita juga tidak ditentukan oleh apa kata orang tentang kita, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan di setiap harinya. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya mengajak juga setiap umat Tuhan, ayo tertanam dalam firman Tuhan. Kita bukan cuma sekedar membaca, merenungkan firman, tapi kita mau melakukan firman Tuhan dalam keseharian hidup kita. Karena Yesus sendiri sampaikan bahwa orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang mendirikan rumah di atas batu karang. Sehingga ada badai, ada banjir, ada angin ribut, rumah itu kuat. Masalah boleh ada, tapi selama kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, maka kita akan tetap kuat. Karena tangan Tuhan yang menguatkan setiap kita. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur karena hari ini kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu menuntun kami, mengarahkan kami ke dalam seluruh jalan-jalan Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami mengerti hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang mengarahkan kami masuk dalam rencana Allah yang ajaib. Karena itu ya Bapa yang baik, kami berdoa, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita. Ini yang perlu kita pegang dalam keseharian hidup kita, yakni bersukacitalah. Mungkin ada banyak dari kita yang percaya, ya benar pendeta, saya harus bersuka cita. Tapi bagaimana saya bisa bersuka cita kalau suami saya belum pulang sampai hari ini? Bagaimana saya bisa bersuka cita pendeta kalau hari ini saya masih mengalami kelemahan tubuh? Saya sudah berdoa namun saya belum kunjung disembuhkan. Bagaimana saya bisa bersuka cita pendeta kalau hari-hari ini saya sulit mendapatkan pekerjaan, ekonomi saya sedang digoncang oleh karena pandemik? Saya mau ingatkan sebagai rekan sekerja Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersuka cita bukan karena apa yang terjadi di hadapan kita. Kita bersuka cita karena itu adalah keputusan kita untuk tetap mau bersuka cita oleh karena apapun juga, walaupun terjadi apapun juga dalam kehidupan kita. Kenapa kita bersuka cita? Karena kita tahu kita bersuka cita karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin saudaraku. Karena itu satu kebenaran firman Tuhan dalam Nehemia 8 ayat 11. Ini harusnya menjadi dasar kekuatan kita untuk kita tetap terus selalu bersuka cita. Nehemia 8 ayat 11 bilang begini, jangan kamu bersusah hati. Kenapa? Karena sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Jadi kita bersuka cita karena kita tahu sukacita punya kuasa. Sama-sama bilang sama saya, bersuka cita ada kuasa. Ya, Alkitab jelas katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin saudara. Sehingga ketika kita mulai bergembira, ketika kita mulai bersuka cita, maka itu merupakan obat buat segala kelemahan tubuh kita. Bahkan Rasul Paulus bilang dalam Filipi pasal yang keempat, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kenapa? Karena Rasul Paulus mau mengajarkan kepada setiap kita, hidup kita tidak boleh diatur oleh keadaan, tidak boleh diatur oleh masalah, sehingga akhirnya hilang sukacita kita. Tatkala kita sedang menghadapi masalah, tatkala kita sedang mengalami pergumulan, hilanglah sukacita kita. Tapi kalau kita yang mengatur masalah, sehingga kita bilang sama masalah, hai masalah, apapun yang terjadi di hadapanku, aku tetap mau memutuskan untuk selalu bersuka cita, maka itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Amin saudara. Sehingga akhirnya kita mengerti, saudara dikasih dalam Tuhan, hidup kita kalau saja kita mau bersuka cita, maka segala perkara dapat kita tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan dan kemenangan. Kenapa? Karena sukacita ada kuasa. Karena bersuka cita ada kekuatan. Karena bersuka cita itulah perlindungan saudara dan saya. Amin.
Makanya dari awal saya bilang hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan hari-hari ini. Mau pandemi kah? Mau ada COVID di mana-mana. Kalau kita bersuka cita, tahukah saudara? Salah satu yang menyebabkan imunitas seseorang turun itu karena stres. Karena tidak ada sukacita dalam hatinya. Karena banyak pikiran yang dipikirin ini, yang dipikirin itu. Banyak masalah, banyak pergumulan. Sehingga akhirnya imunitasnya tubuh turun. Dan akhirnya gampang sekali terserang oleh sakit penyakit. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa bagaimana kita bisa mengupgrade atau mengangkat imunitas hidup tubuh kita dengan bersukacita. Sehingga akhirnya kita mengerti bersukacita itu ada kuasa. Amin. Kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit karena kita bersukacita. Bahkan perlindungan Tuhan itu ada karena kita bersukacita. Karena orang lawan dari bersukacita adalah bersungut-sungut, mengeluh, komplain. Sehingga akhirnya hidupnya penuh dengan persungutan, pengeluhan, cari orang-orang yang salah. Bukannya belajar untuk bersukacita menghadapi apapun, tapi belajar untuk melihat keadaan yang terjadi hari-hari. Kita belajar untuk memutuskan untuk selalu bersukacita. Itu sebabnya hari ini saya mau ingatkan buat setiap kita, keputusan kita adalah tetap bersukacita. Sekalipun ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak masalah yang ada di hadapan hidup kita. Kita gak mau ditentukan oleh masalah. Kita gak mau hidup kita ditentukan oleh pergumulan kita. Kitalah yang memutuskan. Dengan kata lain, saya mengerti betul. Ada banyak dari kita bilang, tapi pendeta, doa-doa saya belum dijawab Tuhan. Tapi pendeta, ada begitu banyak masalah, rintangan. Apalagi di hari-hari pandemik ini, dagangan, usaha, bisnis saya tergoncang. Bagaimana hati saya bisa bersukacita? Saudaraku, bersukacita itu keputusan kita. Kita yang buat. Kita yang buat dan kita juga yang menikmati hasil dari sukacita itu. Karena itu jangan sampai keadaan hari-hari ini mempengaruhi sukacitamu. Tapi pengaruhilah keadaan yang ada di depanmu dengan sukacita yang engkau buat dan ciptakan seorang diri. Kita yang harus menciptakan. Karena kita mengerti sukacita itu nggak ada ruginya gitu saudara. Sukacita itu banyak manfaatnya. Kita kalau ngelihat orang senyum-senyum, kita kalau ngelihat orang tertawa lagi main gadget, kita ngelihat juga senang. Kita ngelihat juga akan ikut-ikutan senyum. Kita ngelihat juga akan ikut-ikutan tertawa. Kenapa? Karena sukacita itu membawa lingkungan yang ada di sekeliling kita penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kekuatan, penuh dengan damai. Tapi kalau orang cemberut, kita ngelihat juga nih, kenapa sih orang ada masalah, gak ada masalah cemberut, ada masalah, gak ada masalah bersungut-sungut. Kita ngelihatnya aja udah gak enak. Kita ngelihatnya aja udah gak enak sudah dikasih dalam Tuhan. Iya kan? Karena itu hari ini yang mau kita lakukan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau memutuskan, saya tetap akan bersukacita. Kenapa saya bersukacita? Yang pertama, karena saya sudah diselamatkan. Kenapa saya bersukacita? Yang kedua, karena saya tahu segala perkara dapat saya tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, kemenangan buat saya. Kenapa saya bersukacita? Yang ketiga, karena saya tahu pencobaan-pencobaan, masalah, ujian tidak akan melebihi kekuatan saya. Ketika saya menghadapinya, Tuhan memberikan saya kekuatan dan penghiburan. Dan yang keempat, kenapa kita bersukacita? Karena kita tahu kita tidak pernah berjalan sendiri. Ada tangan Tuhan yang kuat, ada tangan Tuhan yang menopang kehidupan kita. Putuskan untuk selalu bersukacita di setiap hari yang kita jalani. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, hari ini kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan. Agar kami selalu memutuskan dalam segala situasi, dalam setiap masalah yang kami hadapi, agar kami tetap selalu memiliki sukacita yang berlimpah-limpah dalam hati kami. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami mengerti Tuhan menyelamatkan, menebuskan kami. Dan kami mengerti hidup kami ada dalam tangan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Bapa, berkat-Mu ada atas masing-masing umat-Mu dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan menopang dan memelihara. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Putuskan untuk selalu bersukacita dengan apapun juga yang kau hadapi hari-hari ini. Karena sukacita dalam Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.